Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Anwar Ismail dari Teknik Informatika dengan NIM 24051204161. Yang saya hormati Bapak dosen mata kuliah pemrograman berbasis platform, Bapak Rifki Abdillah Eskom Epkom, dan tak lupa pula kepada teman-teman kelas TIE 2024 yang saya hargai. Nah, pada sebuah proyek website e-commerce yang saya kembangkan ini itu untuk memenuhi tugas mata kuliah ya untuk UTS. Nah, proyek ini bertujuan untuk mensimulasikan toko. Jadi tujuannya ini untuk mensimulasikan toko online ya e-commerce itu dengan tampilan tema yang gelap, yang elegan dan fitur interaktif juga ini ya. Jadi dan desain yang responsif. Ini sudah responsif ya. Kemudian teknologi yang digunakan, maksud teknologi ini file apa yang digunakan? File yang saya gunakan itu HTML, CSS, dan JavaScript, dan juga ketambahan file JSON untuk data-datanya. Kemudian ada file README yang membahas apa itu websitenya. Kemudian di dalam HTML-nya juga itu ada CSS yang saya sisipkan dengan Bootstrap 5. Jadi bisa responsif nanti kalau diterapkan di project ini. Jadi struktur code-nya itu seperti ini. Jadi di luar semuanya ya, tidak saya letakkan di folder public atau src. Jadi saya letakkan di semuanya sesuai ada yang di GitHub. Kemudian about HTML, checkout HTML, kontak, ini ada 7 halaman. Kemudian package JSON, kemudian .md, yang 2 ini file intinya untuk mengatur tampilan dan juga logikanya. Kita akan langsung membahas langsung pada source code-nya. Di sini sudah diambil itu setelah source code-nya. Kita lihat di index HTML. Mengapa ini warna hijau? Karena saya rubah tadi di bagian source code-nya, tapi di GitHub belum di commit, jadinya warna hijau. Kalau belum di save, ini nanti M-nya ini warna kuning. Langsung aja, untuk ikonnya ini kita memakai gambar yang saya ambil di Pinterest, kemudian saya upload ke Blogger, kemudian saya ambil pad linknya, kemudian jadilah websitenya dengan ikon seperti ini. Kalau kurang jelas, ini gambarnya. Seperti ini gambar apa itu ikonnya untuk tab-nya. Kemudian kita scroll ke bawah dengan memberi detailnya ini untuk halaman utamanya ya, indeks HTML-nya. Kemudian kita memasang CDN Bootstrap, kemudian ini CDN untuk font awesome-nya, dan ini pad URL untuk menuju style CSS. Kemudian kita membuat di halaman body ini untuk bagian navbar-nya. Nah, di dalam navbar ini kita link chart-nya memiliki ikon keranjang. Jadi seperti ini tampilannya. Jadi di link chart ini ya,
Ini memakai ikon keranjang dan bed dengan ID card count untuk jumlah itemnya. Nah, ini yang warna biru. Jadi di bagian bawah sendiri jelasnya. Nah, saya carikan ini bagian. Nah, ini bagian card count-nya ini untuk mengatur angka yang nanti akan dibelanjakan oleh user. Ini logo ikonnya, face shopping cart. Kemudian ini untuk yang di bawah itu untuk halaman loginnya. Jadi ini 0 ini berupa yang tadi mengatur angkanya, nanti diatur di JavaScript-nya. Di halaman atas ini nanti menuju ke halaman kontak, HTML, HTML dan juga halaman Belanda sendiri. Ya. Kemudian kita scroll ke bawah untuk bagian isinya, hero sanction-nya. Hero sanction ini yang di bawah navbar ini hero sanction-nya. Nah, kita bahas yang ini dulu. Kita buat kontainer, kemudian kita ambil dari bootstrap-nya dengan ukuran row align atau center min v100. Kemudian belanja modern dengan gaya, ini tulisan yang besar tadi. Nah, kita atur font-nya berapa, ini ukurannya, kemudian dengan paragraf di bawahnya yang temukan koreksi. Nah, kemudian kita atur ukurannya flex dengan cap 3 dengan produk HTML ya. Ini buttonnya. Nanti ini akan mengarah ke produk HTML. Nah, pelajari lebih ini nanti diarahkan ke produk detail HTML. Salah, ini nanti akan mengarah ke about HTML. Jadi lebih nanti diarahkan ke about HTML. Untuk gambarnya kita deklarasikan sebagai hero image. Kita ambil dari image dari website Unplus. Kemudian kita scroll ke bawah untuk mengatur feature untuk produknya. Kita kontainerkan terlebih dahulu dengan ada tulisan produk unggulan, yang di bawahnya nanti ada paragraf koleksi terpilih dan kualitas terbaik. Tampilannya akan seperti ini, produk unggulan. Kita sudah mengatur produk unggulan dan paragraf yang di bawahnya dengan center. Kemudian untuk mengatur 4 ini gridnya ini, kita memakai row G4. Nah, ini row grid 4, kemudian feature produk, kemudian kita atur CSS-nya di sini nanti dengan teksnya itu tengah, nanti linknya itu mengarah ke produk HTML ya, dengan buton mata face FAY ini 2, lihat semua produk ya. Nanti di sini FAY ini di sini ya, ini nanti akan mengarah ke di sini produk detail HTML. Kita kembali ke source code, kemudian kita ini bersamping lagi ini pengiriman gratis untuk pembelian di atas 500.000, pengiriman cepat. Nah, ini fitur yang kedua dengan kontainer dengan grid 4, kemudian shipping fast FA 3 kali teks primary. Nah, ini logo yang belanja ini smart
smartphone, jadi nanti akan masuk ke sini, masuk ke pop up keranjang belanja. Kita bisa hapus belanja sekarang, nanti akan diarahkan ke sini. Nanti segera kita bahas. Di sini kita bahas terlebih dahulu di bagian section ini. Nah, pengiriman gratis untuk pembelian di atas 500.000. Nah, kemudian ini ada di bagian kita namai kelasnya call MD Contact Center. Nah, kita memakai bootstrap 5 tadi. Garansi kualitas, jaminan kualitas produk dengan garansi resmi. Ini dimana hampatnya bisa tertulis di sini. Kita lihat produk berkualitas. Nah, bagian section ini yang kita atur. Mengatur agar bisa di hover seperti ini, nanti kita style di CSS. Footernya bisa di sini paling bawah baru footer. Customer support ya section yang tadi. Nah, ini footer untuk mengatur bagian bawahnya. Nah, dengan kita memakai background gelap dengan P5 dengan grid 4 lagi dibagi 4 kolom ya, 4 kolom. Kemudian milestone ini untuk apa itu face ya, lambang belanjanya. Kemudian ini untuk tulisan di footernya. Kemudian ini biasa navbar di area footernya, jadi diarahkan ke situ. Kemudian ini untuk emailnya di bagian footer. Ini nomor acak yang saya tulis sembarang, dan alamatnya ini juga terserah. Kemudian follow views kita arahkan ke tanda pagar, bisa follow viewsnya. Tanda pagar ini agar tidak bisa diklik ya, nggak bisa diklik. Nanti ini untuk bagian salah. Nah, tanda pagar ini bisa diklik karena untuk logo-logo yang sosmed. Nah, di sini di sosmednya sudah. Nah, ini untuk bagian tulisan copyright. Nah, modal ini untuk bagian keranjang belanja. Nah, ini bagian section card modal ini di bagian paling atas di bagian navbar. Sini keranjang Anda kosong, silahkan tambahkan produk ke keranjang. Ini kita atur dulu untuk kontennya. Kemudian kita buttonnya ini untuk keranjang belanjanya nanti. Kemudian kita arahkan ke produk HTML di tulisan belanja sekarang. Kemudian kita atur lagi totalnya berapa nanti untuk bagian logikanya. Nanti belanja usernya itu berapa, satu barang atau dua barang atau lebih dari satu. Kemudian lanjutkan belanja untuk button yang bagian kiri atau button yang bagian kanan. Ini adalah check out, nanti akan mengarah ke halaman checkpoint ya, sudah diatur di sini. Kemudian di bagian halaman berikutnya adalah about HTML. Ini sama saja bagian atasnya karena saya fokus
aja nanti ada tulisan H2 sama H1 sama paragrafnya di section body ini. Nah, ini untuk pengaturan navbarnya sama aja. Kemudian kita masuk ke headernya ini, nah tentang milestone ya, H1 sama paragrafnya. Kemudian kita ini mengatur gambarnya yang bagian kanan tadi. Nah ini untuk biasa ya, kita mengatur deskripsi dari sebuah websitenya, kita memakai H2 sama paragraf di bagian sininya. Perjalanan kami ini dibagi dengan 3 grid. Ini diaturnya di sini raw MD4, kalau MD min 4, MD3. Jadi hasilnya nanti 3 kali 2, 3 kolom 2 baris. Kemudian kita langsung masuk ke section tim kami. Nah ini overtime tim kami. Kita buat kontainernya terlebih dahulu, kemudian di row ya, dibuat kolom atau dibuat row itu kolom atau baris. Nah, pokoknya bentuknya akan menjadi seperti ini, menjadi 4 kolom. Kemudian kenalkan tim berbakat kami ya, kita seperti biasa mengatur CSS nya di style CSS. Jadi kita bisa lihat Sarah Johnson. Nah, kita bisa mengatur stylenya langsung di sini, style white 150 pixel, 150 pixel, object feed cover. Nah, object feed cover ini untuk memfokuskan ke bagian tengah gambarnya. Jadi apabila wajahnya itu besar, kita bisa mengatur fokusnya di foto ini, tepat di wajahnya. Oke, kita langsung mengatur ke bawahnya ya, footer sama saja dengan indeks. Kita langsung masuk ke halaman produk. Nah di halaman produk ini agak sedikit banyak source code-nya. Kemudian kita langsung ke koleksi produk. Di bagian koleksi produk, nah ini nanti ada tulisan H1 sama paragrafnya. Di bagian kanannya ada bagian search untuk mencarinya. Di sini untuk mengatur tombol search-nya tadi, input group ya, kita buat grup, kita buat box ya. Kemudian kita kasih class untuk from control untuk style CSS nya nanti. Kemudian kita memakai logo fast search dari font Awesome ya. Lanjut untuk bagian filternya, ini filter ya, ini semua kategori elektronik. Nah, untuk mengatur muncul setiap barang yang dipilih, ini nanti diatur ke file JavaScript-nya. Kemudian kita langsung pergi ke ini. Nah ini untuk dropdown-nya kan nama A sampai Z, harga rendah ke tinggi. Nah, ini juga nanti diatur di logika JavaScript. Nah, protokol script, nah ini untuk mengatur berapa baris ini yang tertampil di berapa kolom yang tertampil di setiap barisnya. Nah, ternyata
ternyata setiap barisnya ini tertampil 4 kolom, 4 grid, row grid 4. Jadi seperti itu. Kemudian nanti di eksekusi oleh JavaScript-nya dengan logika loading terlebih dahulu. Jadi kita bila mengklik ini akan loading. Nah, memutar dulu biar nanti kalau diterapkan secara real itu server bisa langsung mengambil datanya. Kemudian nah ini untuk logic spinnernya nanti yang berwarna biru ya, membuat produk. Kemudian bila produknya tidak ada, nanti akan muncul produk tidak ditemukan. Coba ubah kata kunci pencarian. Nah, ini kan tidak ada untuk olahraga. Coba ubah kata pencarian. Muat lebih banyak, tidak ada. Merebutan ini untuk muat lebih banyak tadi yang saya tekan. Kemudian nah ini sama di apa itu belanja Anda kosong di sini. Nah sama di indeks HTML tadi, tinggal kopas, tinggal disalin di sini. Sama aja, struktur kerangkanya sama aja, dan logikanya nanti akan diambil JavaScript footer sama saja. Kita langsung ke halaman apa dulu? Kita ke kontak, biar tidak jauh-jauh kita bahas di navbar dulu. Kita ke kontak. Di kontak ini ada tulisan hubungi kami siap membantu. Sama aja dengan H1 sama paragraf. H1 sama paragraf. Di body yang ini untuk navbarnya sama aja. Kemudian hubungi kami ada paragraf, langsung di bagian contact information. Bagian sini ya ada 3 grid ya. Di sini ada 3 kolom, di satu baris ada alamat kantor, telepon, dan email. Ini untuk pengaturan di contact information di bagian sini dengan FAS menambahkan teks primary. Untuk ini alamatnya, ini untuk teleponnya, dan satunya untuk emailnya. Gitu. Oke, kita pindah ke section contact form. Nah, contact form ini kita buat box ya. Kita buat box yang terdiri dari nama depan, nama belakang, email, nomor telepon subjek, pesan. Nah, untuk nama ini kita buat label ya, dengan input text, form control, first name, record. Nah, kita bisa mengasih placeholder juga bisa dengan nama depan di sini ya, dengan memiliki. Nah ini bisa memberikan placeholder juga. Kemudian nama belakang wajib diisi. Ini untuk logika JavaScript-nya nanti ya. Oh bukan saya kok, ini valid feedback ya. Ini nanti bisa muncul kalau belum diisi. Misalnya nama belakang wajib diisi, nanti akan muncul seperti ini. Kalau belum diisi. Kemudian untuk email ya sama aja. Nomor telepon, label kita memakai label, ya kan memakai label. Kemudian ini untuk di sini bidang subjek. Tanya umum, produk item, relevant, kerja sama ya. Untuk masalah warnanya kok begitu, ternyata ada yang salah di CSS-nya. Sama kayak kemarin saya ini masalah yang sama, tapi ini saya sudah benarkan. Ini aslinya sama kayak tadi di kontak. Ternyata logika CSS saya belum
diterapkan di sini masih hitam dan backgroundnya putih. Kemudian nanti saja. Kemudian ini bagian pesan untuk menggunakan text area agar bisa mengisi lebih banyak. Oke. Kemudian saya ingin menerima newsletter ini untuk bagian ini. Apakah centang ya? Inputnya jangan lupa kita kasih dengan checkbox, jangan radio ya. Kemudian kita kirim pesan dengan button sudah. Nanti akan muncul info atau pop up pesan Anda berhasil dikirim, kami akan merespon 24 jam. Alert ini adalah fungsi JS ya, untuk menampilkan pop up information di atas. Nah, ini ada efek fog ya, fog section di sini. Jadi kita bisa melihat seperti ini. Bila kita klik salah satu lain-lainnya untuk ya sini. Nah, ini mengaturnya di JavaScript juga. Kemudian scroll ke bawah. Nah, ini bagian usina source, bagian jam operasionalnya jam berapa saja. Nah, kita atur di sini dan pakai Row Justice Content Center. Kita buat container seperti biasa yang terdiri dari 2 grid. Nah, di sini ya, terus kemudian ya seperti ini. Footernya sama saja. Langsung kita masuk di bagian login. Di bagian login ini akan tampil seperti ini. Selamat datang di Mail Store. Ya. Tidak berbeda pada umumnya, ini sama aja. Ya, kita masukkan email dan password. Ya, strukturnya sama aja, yang beda cuman CSS-nya saja. Ya, kita ini navbarnya, kemudian di login section ya, kita buat container ya agar menjadi satu, misalnya box. Nah, ini memanggil bootstrapnya, kemudian di left side image mengatur gambar di kirinya. Ini kita bisa mengganti gambarnya sesuka hati yang screennya cocok untuk bagian login. Kemudian ini untuk selamat datang di Mail Store. Tulisannya di sini bagian left side-nya. Kemudian right side-nya ini untuk bagian input email dan input password, kemudian butonnya. Untuk formnya ini terdiri, nah ini email, group, ini gambar emailnya, kemudian ini untuk passwordnya. Seperti biasa, ini tidak berbeda pada umumnya. Ini untuk tombol password ya, kita bakarkan karena nanti tidak akan mengarah kemana-mana. Nanti mengarah ke sini aja. Agar ini nanti mengarah ke login HTML-nya sama. Oke. Nah, kalau belum punya akun nanti akan diarahkan ke sini, ke daftar sekarang. Ini login HTML-nya menjadi satu. Yang untuk password di sini. Daftar sekarang juga di sini. HTML. Nah, ini untuk struktur data register formnya sama, tapi ada penambahan, ada nama depan, nama belakang, dan juga nomor telepon dan konfirmasi password. Dan ada checkbox saya setuju dan saya ingin menerima, dan buton daftarnya.
dan ada yang URL-nya ini masuk di sini kalau ingin kembali. Nah, di sini untuk mengaturnya kerangkanya seperti ini ya, tidak beda jauh. Kemudian ini yang untuk yang lupa password tadi masuk di sini, kemudian di sini ya. Nah, ini untuk halaman lupa passwordnya. Jadi seperti ini untuk nama kelas ID-nya. Ini adalah alert. Alert adalah informasi atau pemberitahuan bila pesan emailnya sukses. Nah, registrasi berhasil. Kemudian di reset. Nah, ini scriptnya ya memakai bootstrap JS juga. Kemudian kita langsung menuju ke halaman produk detail terlebih dahulu ya. Kita belum ke sini. Nah, ke halaman produk detail ini lebih kompleks lagi. Nah, di sini ada breadcrumb. Nah, di sini kita bisa ini navbarnya, kemudian ya ini produk detailnya. Di sini nanti akan muncul gambarnya, gambar yang besar di bagian kiri, kemudian bagian kan ini untuk thumbnailnya, thumbnail jelas lebih kecil. Kemudian kalau bingung langsung ke sini saja. Ini produk detailnya. Nah, di sini. Nah, ini thumbnailnya. Kecil-kecil ada 4. Di bagian sini untuk mengatur informasi produk detailnya. Ini bagian yang gambar 4. Nah, ini produk info adalah bagian yang sebelah kanan dengan memanggil font awesome-nya text word. Kemudian untuk harganya ya, untuk harganya ini text warning ini adalah bintang. Kemudian ini yang tulisannya bisa dicoret. Kita bakal original price, text mode, text decoration, light drop, window. Kemudian ini untuk menampilkan diverse font aja features cancel ini untuk logonya. Ini adalah logo centang warnanya hijau. Kemudian kita masuk ke one gig action. Nah, ini untuk bagiannya ini ya diatur di JavaScript, jumlah, nanti inputnya kita bisa di sini dengan ID discretion dengan ini logo minus, dan kita beritahu minimal 1 dengan maksimal 10. Kita bisa sampai 10, tidak bisa lebih karena kita sudah mendeklarasikan fontsnya ini minnya 1 dan 10. Nah, kemudian ini untuk mengatur butonnya, tambah keranjang ya, untuk bagian resmi. Kemudian kita masuk ke stok 15 tersedia. Nah, ini pemberitahuannya. Kemudian tambah keranjang untuk buton checkoutnya. Oh, ini beli sekarang yang buton checkoutnya. Kemudian agak panjang ya, additional setting, watchlist. Ini struktur yang di bawahnya ini watchlist sama share-nya.
Jadi ini kita bisa membagi 3 grid yang menampilkan informasi sendiri-sendiri. Kita buat tabel. Ini reviews ini yang bagian ulasan di sini. Spesifikasinya kita buat tabel ya tadi. Nah, ini tabel. Kemudian di bagian ulasan kita bentuk seperti ini. Kita meniru Shopee ya. Jadi ulasannya ini akan menampilkan bagian kirinya itu box yang berisi penilaian ya. Nah, ini ada bagian bintangnya 5, kemudian ini 4.8, ini yang tulisannya ini dengan CSS dari Bootstrap, yang di bawahnya berdasarkan 124 ulasan. Kemudian rating breakdown. Nah, ini mengatur ratingnya di situ. Bagian kanannya 5 bintang, progress flex grow 1 mid-way 75%. Kita mengaturnya ini di sini. Bagian panjangnya ini berapa? Ini 75%, ini berapa sampai yang 2 bintang. Ini 4 bintang cuma 15%, ini 8%, sangat sedikit ya. Kemudian ini 0%. Kemudian di bawahnya ini bagian review yang di bagian sini. Bagaimana kita mengasih reviewsnya ya? Kita atur image-nya ini rounded circle dengan class-nya width 50, akhirnya menjadi lingkaran. Kemudian kita atur CS-nya nanti agar bisa ke kiri di sini. Kemudian flex grow 1, justify content between align system. Ini untuk mengatur ininya. Ahmad Rizky. Kemudian untuk ya ini bintang 5-nya agar selaras ya, center. Kemudian di 2 hari yang lalu di bagian sini kita bisa memakai fog light ya. Maka di sini saya memakai fog light, jangan lupa diatur di CSS-nya. Kemudian ini ulasannya ya, sama aja nanti. Nah, ini reviewer, gambarnya tidak ada. Mungkin dihapus dari Unsplash-nya, mungkin ya, sama aja. Kemudian lihat semua ulasan di sini. Tidak ada karena tidak ada linknya, tidak ada adhorfnya. Kita cuma membuat butonnya aja agar lebih menarik dilihat. Kemudian kita di bagian shipping atau pengiriman tertampil akan seperti ini dengan tampilan 2 grid, pengiriman reguler. Nah, ini pengiriman reguler dan kebijakan red one sama aja. Nah, ini langsung masuk ke terkait, sama aja dengan ngatur di layout di above atau di index L ya, seperti ini. Ini nanti kita mengaturnya di JavaScript juga. Footernya sama aja. Kemudian kita ke halaman yang terakhir adalah checkout. Nah, checkout ini kita mengaturnya di sini. Untuk checkout headernya kita coba checkout. Ini produk terkait di sini. Kita coba cek, kita masukkan keranjang. Kita ke detail, kemudian kita masuk ke beli sekarang.
Jadi tampilan checkoutnya ini nanti seperti ini. Dengan bagian kiri ini ada logo dan tulisan checkout. H1 sama dengan paragraf selesaikan pilihan Anda. Nah, ini untuk ngatur navbarnya sama aja nanti. Nah, checkout konten. Jadi ini untuk mengatur formnya mulai dari sini. Nah, ini untuk kontainernya biar menjadi satu sini. Kemudian ya ini informasi pengiriman. Kita masuk ke informasi pengiriman. Kita beri nama depan. Untuk nama depan wajib isi sama aja seperti di kontak tadi ya, mengaturnya. Kita buat box. Kita buat kontainer biar bisa satu kotak gitu ya. Kemudian di nama belakangnya juga bisa kita klik ini, nanti kan akan muncul seperti ini ya. Nama wajib diisi untuk memberitahuan ini invalid feedbacknya kan belum diisi, sama aja dengan kontak use tadi ya. Yang berbeda adalah ini yang metode pengiriman. Kita lihat metode pengiriman ini, kita atur layoutnya menjadi 3 baris. Nah, 3 baris dengan row G3. Itu cara mengaturnya. Dengan call 12. Kalau belum tahu silakan cek dokumentasi Bootstrap ya. Form check P3 border mode. Form check input radio. Kita bisa pilih salah satu pengiriman express, reguler atau same day delivery. Nah, gunanya radio ini berbeda dengan checkbox. Nah, checkbox itu seperti yang tadi ya, kita bisa centang, identik dengan tombol centang lah. Kalau checkbox itu identik dengan tombol bulat. Pilih salah satu kayak ini. Kita beri type radio begitu. Oke, sudah. Nah, ini kalau bila ada kode promo kita bisa terapkan. Ada nggak? Masukkan kode promo. Ini bagian yang paling bawah kan? Untuk mengatur. Nah, ini bagian catatan pesan. Terus sampai ya itu teks area. Nah, ini promo code. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Terapkan ya. Kalau belum nanti akan muncul seperti itu tadi, promo message. Nah, ini subtotalnya. Kita mengambil dengan room 1598 karena kita buat hanya satu checkout untuk satu produk saja karena keterbatasan waktu ya. Saya mengerjakannya dekat-dekat hari. Saya mohon maaf kepada Bapak Rifki Abdullah ya. Saya mohon maaf banget. Nah, kemudian di diskon sampai sininya, sampai placeholder butonnya ini kita buat seperti ini. Pesanan dan kembali belanja sudah. Ini untuk notifnya nanti ya. Terima kasih atas pesanan Anda. Kita coba isi ya. Nama virus @email.com plus 62 sampai silakan Sidoarjo begitu. Kemudian pilih kota Jakarta, Bandung, Surabaya 65714 itu. Kemudian ya, ini opsional saja. Kemudian kita bisa langsung chat. Nah, ini muncul pop-up notifikasi.
Terima kasih atas pesanan Anda. Gitu boy, kembali ke beranda. Cetak pesanan. Bisa nanti kita mengatur di CS-nya. Itu kita kembali ke halaman utama di indeks HTML. Boy, ya kita langsung masuk ke style CSS-nya. Nah, untuk style CSS-nya kita buat warnanya ini primarinya adalah biru ya, karena websitenya ini agak kebiruan. Kemudian di bawahnya lagi itu warna agak keabu-abuan. Sukses colornya itu kayak pesan yang berhasil itu berwarna hijau. Info colornya itu berwarna biru karena menyesuaikan birunya primary. Warningnya itu ya biasanya kuning atau biasanya merah. Ini dengar kalau sudah total atau error. Kemudian like-nya ini colornya itu putih. Kemudian di ininya background bisa agak lebih gelap ya untuk backgroundnya nanti karena kita memakai tema gelap. Kemudian digradasi seperti ini. Tulisannya akan menjadi seperti ini, digradasi. Jadi di bodinya dulu kita atur tulisannya font family Sequel I. Kita bisa memakai font yang lain, bisa Poppins, sans serif ya. Nah ini sans serif. Bisa font yang lain gitu. Code biasanya untuk pemrograman di sini. Untuk background colornya ya kita panggil dark color. Ini. Nah, backgroundnya kita panggil, kemudian colornya itu putih dan antar spasi barisnya itu 1,6. Kemudian kita masuk ke HTML nya, scroll ke viewer semua agar bisa smooth kita scrollnya ini. Bisa smooth. Kemudian untuk teks gradasinya ya tadi teksnya bisa berwarna kebiruan dan background klipnya itu teks ya. Kemudian untuk hero section, hero section ini di indeks HTML nya ya kita atur seperti ini, relatif, overflow dan paddingnya 80 px. Nah hero section ini bagian di sini ya, hero section. Maksudnya apa hero section before? Nah ini kan before, belum disentuh dengan kursor. Kita atur layoutnya seperti ini, kontennya kosong, kemudian posisinya absolute agar tidak bisa berubah, agar tidak bisa pindah-pindah lagi. Kemudian topnya 0, bottomnya 0. Kemudian background URL nya atur seperti ini. Kemudian opacity-nya 0,1, z index-nya 1. Gitu. Nah, ini kontainernya. Sedikit agak panjang ya untuk CSS. Nah ini untuk produkannya, produk hovernya. Langsung aja kita ke script.js. Nah script.js ini untuk mengatur logikanya ya. Nah logikanya ini kita masukkan yang pertama dulu. Kita masukkan variable card ya untuk JSON. Untuk local storage. Nah ini untuk cardnya. Kemudian kita masukkan produknya, kita kosongkan terlebih dahulu. Kemudian untuk usernya
0 ya. Kemudian kita masukkan detail produk-produknya. Nah, kita masukkan detail-detail produknya. Ya, barisnya agak panjang karena dengan ekstensi Prettier kita bisa nge-save agar merapikan datanya seperti ini. Ya, bisa Anda lihat ya, ini saya sudah menulis JavaScript-nya seperti ini. Nah, ini seperti ini JavaScript-nya. Nah, ada berapa JavaScript-nya? Berapa baris? 1380. Nah, oke. Untuk script.js ini saya jelaskan di PPT aja. Jadi di keunggulan JavaScript ini nanti kita bisa memvalidasi pengguna secara langsung, memberikan feedback instan untuk pengalaman yang lebih baik. Jadi feedbacknya itu nyata. Ketika kita menginputkan di sebuah kolom input, nanti akan muncul notifikasi alertnya, itu langsung menunjukkan feedbacknya. Kemudian animasi smooth. Jadi kita bisa transisi dan animasi yang halus meningkatkan feel interaktif website tanpa mengganggu performa. Jadi transisi dan animasi kayak seperti produk ini, nah itu kan smooth. Ini smooth ya, kita bisa memberikan transisi seperti itu. Kemudian di bagian ini di cover, ini transisi animasinya. Ini dibuat di JavaScript dan CSS. Mohon maaf ya, karena waktunya terlalu panjang. Ini bisa mengeditnya ini lama. Navigasi dinamis, jadi menu navigasi yang responsif dengan efek hover dan aktif state yang jelas. Jadi bila navigasinya itu seperti ini akan nampak di tampilan ini responsif dan enak nyaman dipandang. Nah, caranya bila mengecek responsif atau tidak, kita klik inspeksi. Kita bisa mengecilkan seperti ini. Ini sudah responsif. Bagian tablet belum ya, belum saya atur nanti. Tapi cocok yang di bagian kiri ya, atau bagian tengah. Saya atur di kiri dulu. Nah, ini untuk bagian tablet, ini untuk ukuran HP. Ini sudah responsif. Kemudian kita silang. Kemudian di shopping cart logic, nah ini fungsi agak yang krusial karena belanja yang dinamis dengan update time dan total harga, karena itu real time ya. Nah di sini ini agak susah untuk mengatur JavaScript-nya ini saya tadi, jadi bisa Anda lihat sendiri untuk file JavaScript-nya ya. Mengapa saya sangat singkat menjelaskan CSS dan begitu pula JavaScript? Karena sekarang saya lagi tidak enak badan. Saya mohon maaf kepada Bapak Rifki Abdillah ya. Saya mohon maaf Pak.
penjelasan CSS dan JavaScript ini sangat singkat. Nah, ini untuk statistik proyeknya cuman segini, nanti akan saya upload di channel saya sendiri. Ya, di sini nanti saya akan upload di My Academy Journey dengan judul DIE Muhammad Anwar Ismail ya. Nanti kita bisa melihat video ini nanti di YouTube. Jadi ini foto saya sendiri ya. Ini deskripsinya, kemudian untuk status proyeknya ini masih versi yang pertama, karena untuk buat UTS ya. Mengapa saya belum expert di bidang ini? Karena saya baru belajar di HTML, CSS, dan JavaScript, dan diperbarui ya baru-baru kemarin. Kemudian kita akhiri sampai di sini videonya. Saya mohon maaf apabila ada salah kata yang tidak berkenan di hati para pendengar, terutama di Bapak dosen, Bapak Rifki Abdillah. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.